Halo Halo Miss, Miss, perkenalkan nama saya Elisha. dan nama saya Kelly. Hari ini kami akan menjelaskan mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mencakup otonomi daerah dan daerah istimewa Yogyakarta. Hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah. Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara pemerintah pusat dan daerah. Cara pertama disebut dengan sentralisasi, yaitu segala urusan, fungsi, tugas dan wewenang penyelenggaraan pemerintahannya ada pada pemerintah pusat, yang pelaksananya dilakukan dengan dekonsentrasi. Cara kedua dikenal sebagai desentralisasi, yaitu segala urusan, tugas, dan wewenang pemerintahannya diserahkan seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara dekonsentrasi dilakukan melalui pendelegasian wewenang kepada perangkat yang berada di bawah hierarkinya di daerah. Pelimpahan wewenang dengan cara desentralisasi dilakukan melalui pendelegasian urusan kepada daerah otonom. Terdapat 3 faktor yang menjadi dasar pembagian fungsi, urusan, tugas, dan wewenang pemerintah pusat dan daerah. Yang pertama, fungsi yang sifatnya berskala nasional dan berkaitan dengan eksistensi negara sebagai kesatuan politik diserahkan kepada pemerintah pusat. Yang kedua, fungsi yang menyangkut pelayanan masyarakat perlu disediakan secara beragam untuk seluruh daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Dan yang ketiga, fungsi pelayanan yang bersifat lokal, melibatkan masyarakat luas dan tidak memerlukan tingkat pelayanan yang standar, dikelola oleh pemerintah daerah disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan daerah masing-masing. Secara struktural, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan ketentuan tersebut, daerah diberi kesempatan untuk membentuk lembaga-lembaga yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah. Pada dasarnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan wewenang yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut antara lain yang pertama visi dan misi. Visi dan misi kedua lembaga ini baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional adalah melindungi serta memberi ruang kebebasan kepada daerah untuk mengurus dan mengolah rumah tangga sendiri berdasarkan kondisi dan kemampuan daerah tersebut. Yang kedua, tujuan. Tujuannya adalah melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, fungsi. Fungsi pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah sebagai pelayan, pengatur, dan pemberdaya masyarakat. Menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 18A dijelaskan bahwa yang pertama, hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota diatur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Yang kedua, hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam serta sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan 3 kriteria, yaitu eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keselarasan hubungan antar susunan pemerintahan. Urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah yang diselenggarakan dengan 3 kriteria di atas dan terdiri dari yang pertama, urusan wajib. Urusan wajib menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota, merupakan urusan berskala provinsi yang meliputi 16 urusan. Yang kedua, urusan pilihan. Urusan pilihan pada pemerintah provinsi meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan. Pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya berupa wewenang, keuangan, pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan umum, serta pemanfaatan sumber daya lainnya.
Hubungan tersebut dapat menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Hubungan pemerintah pusat dan daerah yang mencakup daerah otonomi dan daerah istimewa. Daerah Istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta adalah hubungan desentralisasi asimetris, yaitu pemerintah pusat memberikan kebebasan kepada daerah istimewa Yogyakarta untuk menentukan letak otonomi, formasi pemerintahan, atau hal-hal lain dalam manajemen pemerintahannya. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh daerah istimewa Yogyakarta didasarkan pada peranannya dalam sejarah, perjuangan nasional, dan hak asal-usul daerah istimewa Yogyakarta. Kewenangan istimewa daerah istimewa Yogyakarta adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki daerah istimewa Yogyakarta selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar tentang Pemerintahan Daerah. Menurut Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta meliputi yang pertama, tata cara pengisian jabatan, tugas dan wewenang gubernur serta wakil gubernur. Syarat khusus bagi calon gubernur adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernur Adipati Pakualam yang bertahta. Yang kedua, kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta diselenggarakan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi dengan memperhatikan bentuk dan susunan pemerintahan asli. Yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat daerah istimewa Yogyakarta. Yang keempat adalah pertanahan. Kesultanan dan kadipaten merupakan subjek hak yang mempunyai hak milik atas tanahnya masing-masing. Yang kelima, tata ruang. Tata ruang dibatasi oleh pengolahan dan pemanfaatan tanah milik Kesultanan dan Kadipaten. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih, Miss.